Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu pimpinan perusahaan, serta rekan-rekan semua yang saya banggakan, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas limpahan rahmatnya, kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak rekan-rekan semua untuk merenungi sebuah aspek yang sering kali luput dari perhatian kita. Apa itu? Yaitu aspek keterampilan komunikasi. Lantas mengapa demikian? Pertama, komunikasi dapat dikatakan sebagai salah satu hal penting dalam menunjukkan jati diri. Ada satu ungkapan yang dari seorang psikolog yang bernama Analisa Widyaningrum. Ia menuturkan bahwasannya diri kita itu memiliki sifat dasar yang dipengaruhi lingkungan sejak kecil. Tetapi ada bagian dari diri kita yang masih dapat diubah untuk menunjang kesuksesan, yaitu dengan membangun personal branding. Kedua, dalam dunia kerja yang semakin kompetitif seperti saat ini, keterampilan komunikasi menjadi aspek penting untuk mencapai kesuksesan. Sebab keterampilan komunikasi yang baik tidak hanya berdampak pada hubungan interpersonal saja, tetapi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas kerja. Hal ini terbukti dari adanya penelitian yang menunjukkan adanya hubungan positif dari sebuah studi di PT Molax Internasional yang menyatakan bahwa sekitar 26,2% produktivitas karyawan ditentukan oleh keterampilan komunikasi yang efektif. Lalu yang ketiga, ilmu komunikasi berperan penting dalam membantu mengurangi miskomunikasi, sehingga mampu mempercepat proses pengambilan keputusan, memudahkan memecahkan masalah secara efisien, bahkan menjadikannya sebagai kunci kepemimpinan dalam tim. Berdasarkan riset yang saya baca, pimpinan yang efektif tidak hanya fokus pada penyampaian instruksi dengan jelas, tetapi juga harus bisa memastikan bahwa setiap anggota tim merasa dihargai dan didengarkan. Lalu setelah itu apa yang bisa kita lakukan? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Satu, mendengarkan secara aktif, seperti halnya berhenti sejenak dari kesibukan kita, yang menunjukkan sebagai salah satu bukti dalam memberikan perhatian penuh kepada lawan bicara, bahwasannya kita benar-benar fokus pada apa yang disampaikan. Kedua, keterbukaan dan transparansi. Pastikan semua anggota tim merasa nyaman untuk berbicara dan berbagi informasi tanpa rasa takut dan cemas. Yang ketiga, berkomunikasi dengan jelas dan ringkas. Hindari bahasa yang bertele-tele dan membingungkan. Lalu sampaikan poin utama dengan lugas, baik dalam rapat, email, maupun pesan instan. Keempat, memilih media komunikasi yang tepat. Dengan pemilihan media yang tepat, maka dapat meningkatkan efisiensi. Misalnya, seperti terkait hal pembicaraan masalah, apakah perlu dibicarakan langsung atau tatap muka, atau bahkan cukup melalui email saja. Oleh karena itu, rekan-rekan sekalian, kita mungkin ahli dalam bidang kita masing-masing. Namun setelah kita pahami bersama, sehebat apapun ide brilian yang kita miliki, jika kita tidak mampu mengkomunikasikannya dengan baik, maka ide tersebut hanya akan menjadi ide yang terpendam dan tidak akan berdampak apa-apa. Dengan demikian, mari kita jadikan keterampilan komunikasi ini sebagai prioritas pengembangan diri kita, terutama dalam lingkungan kerja, bahwasannya keterampilan komunikasi ini tidak bisa kita abaikan begitu saja. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan salah kata yang mungkin saya ucapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.